Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan kelompok kelas B11.3.11. Kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri, yaitu ada Dino Topik NIM B11 2019 05803, dan ada rekan saya itu Rusolani B11 2020 06341, ada Nurul Habibah B11 2020 06346, lalu ada Febrian Hanif Saifullah B11 2019 05936, lalu ada Andreas Christian Dwi Cahyono Bayu ada B11 2019 05812. Dasar hukum. Dasar hukum, ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang slide berikutnya, yaitu pengertian dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama ada pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dipaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan difungsikan untuk keperluan negara dan keperluan rakyat dengan sebesar-besarnya. Yang kedua, kita harus mengetahui apa itu wajib pajak atau WP. Wajib pajak atau WP adalah orang pribadi atau badan termasuk pembayar pajak dan pungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Di slide berikutnya ada penetapan tahun pajak. Dalam penetapan tahun pajak, khususnya tahun pajak yang tidak sama dengan tahun takwim, maka pedoman yang digunakan adalah banyaknya bulan dalam tahun tersebut. Contohnya, pembukuan dimulai pada tanggal 1 Juli 2001 dan berakhir 30 Juni 2002. Penetapannya atau ditetapkan sebagai tahun pajak 2001. Contoh kedua adalah pembukuan dimulai 1 April 2001 dan berakhir 31 Maret 2002, maka ditetapkan sebagai tahun pajak 2001. Contoh yang ketiga, pembukuan dimulai 1 Oktober 2001 dan berakhir 30 September 2002, maka ditetapkan sebagai tahun pajak 2002. Di slide berikutnya ada penetapan tahun pajak. Dalam penetapan tahun pajak, khususnya tahun pajak yang tidak sama dengan tahun takwim, maka pedoman yang digunakan adalah banyaknya bulan dalam tahun tersebut. Contohnya, pembukuan dimulai pada tanggal 1 Juli 2001 dan berakhir 30 Juni 2002. Penetapannya atau ditetapkan sebagai tahun pajak 2001. Contoh kedua adalah pembukuan dimulai 1 April 2001 dan berakhir 31 Maret 2002, maka ditetapkan sebagai tahun pajak 2001. Contoh yang ketiga, pembukuan dimulai 1 Oktober 2001 dan berakhir 30 September 2002, maka ditetapkan sebagai tahun pajak 2002. Berikutnya ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pengertian nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP. Kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP, dan NPWP tersebut berfungsi yang pertama sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak, yang kedua sebagai sarana korespondensi antara fiskus dengan wajib pajak, yang ketiga sebagai sarana untuk membayar pajak, yang keempat sebagai alat untuk menjaga dalam pembayaran pajak dan administrasi perpajakan. Surat pemberitahuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Jenis-jenis surat pemberitahuan. Memperhatikan saat pelaporan surat pemberitahuan dibedakan menjadi dua: surat
Pemberitahuan massa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada saat seperti Surat Pemberitahuan Massa PPh Pasal 4 Ayat 2, Surat Pemberitahuan Massa PPh Pasal 15, Surat Pemberitahuan Massa PPh Pasal 21 dan Pasal 26, Surat Pemberitahuan Massa PPh Pasal 23 dan Pasal 26, Surat Pemberitahuan Massa PPh Pasal 25, Surat Pemberitahuan Massa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atau Barang Mewah, Surat Pemberitahuan Massa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pemungut. Surat pemberitahuan adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutama dalam suatu tahun pajak seperti Surat Pemberitahuan Tahunan PPh orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu fungsi STP, pembayaran atau perlunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Yang kedua, harta dan kewajiban. Yang ketiga, pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Batas waktu pemberitahuan STP sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah masa aktif pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak, pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang kedua, untuk pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, untuk pemberitahuan surat tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sanksi keterlambatan dan tidak menyampaikan STP. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan pemberitahuan yang tercantum dalam surat pemberitahuan dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, Rp1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, dan Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya yaitu surat setoran pajak dan pembayaran pajak. Pengertian surat setoran pajak yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP. SSP bekerja sebagai bukti pembayaran pajak telah disahkan oleh pejabat penerima pajak yang diperoleh atau telah mendapat validasi. Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Fungsi SKPKB, koreksi atas jumlah yang terutama menurut STP, SPT, sarana untuk mengenakan sanksi alat untuk menagih pajak, jangka waktu penerbitan SKPKB yang dapat diterbitkan walaupun jangka waktunya 5 tahun telah lewat. Penerbitannya berdasarkan hasil penelitian terhadap pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
terhadap WP yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Surat ketetapan pajak nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kedua, surat ketetapan wajib bayar (SKPLB) adalah menentukan jumlah pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Surat tagihan pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi berupa bunga ataupun denda. STP dikeluarkan apabila yang pertama, PPh dalam tahun perjalanan tidak atau kurang bayar. Yang kedua, penelitian STP terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah hitung atau tulis. WP dikenakan sanksi. Yang ketiga, WP dikenakan sanksi berupa denda dan bunga. Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila kami ada salah kekurangan kata-kata atau dalam presentasi kami kurang memuaskan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, saudari-saudari, dan ibu dosen telah melihat dan mendengarkan presentasi dari kami. Sekian, terima kasih.